Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana saja di pada pagi hari ini berada. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan juga secara kebetulan, tapi semua ini ada rencana Tuhan yang terbaik kepada kita, sehingga kita di pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Kau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu, sehingga kami ada seperti saat ini Bapa, masih bisa merenungkan firman-firman kebenaran. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Semoga firman yang kami baca ini bisa kami memberikan kami kekuatan dan bisa memberikan kami pengertian untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Untuk apa kami lahir ke dunia ini? Saat ini kami tahu di mana saja saudara saya, Bapak Ibu saya di saat ini yang mendengarkan video ini, saya percaya Tuhan, Engkau tetap campur tangan, Kau berkarya, sehingga betul-betul firman yang saya share ini betul-betul mereka membacanya, mengimaninya, mempraktekannya, sehingga mengerti akan jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Ini semua Tuhan, saya percaya Engkau campur tangan. Saya hanya memberikan sepatah dua patah di mana Engkau telah ditaruh dalam hati saya. Saya akan bagikan kepada semua yang bisa teman-teman saya mendengar pada pagi hari ini. Jadi saya hanya bisa bersyukur pada Engkau saja. Saya percaya firman-Nya saya bagikan ini tidak sia-sia, tapi saya percaya akan tumbuh berbuah lebat untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau berkati renungan kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Juga ya Bapak, apabila Bapak Ibu saudara saya saat ini sakit, saya percaya Bapak, kuasa-Mu belum berubah dulu, sekarang, bahkan akhir zaman. Saya percaya Bapak, kuasa-Mu, mujizat-Mu, karena Engkau mengatakan di Markus 16, semua akan percaya Kau berikan kuasa. Dia meletakkan tangan orang sakit, orang sakit sembuh. Dia mengusir setan-setan dalam nama setan-setan pergi, Kau berkata. Maka pada pagi hari ini kami juga meletakkan tangan kepada orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Semua setan penipu, ajimat-ajimat, tanggal-tanggal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kelakuan kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit, segala penyakit apapun dalam tubuh ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Enggak berhak menyentuh dia, enggak berhak ketika perintah keluar ke dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus kami sembah, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami melakukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-firman kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Saya sangat bangga. Saya sangat bangga di pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu tatap muka untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Mungkin Bapak Saudaraku yang saya bagikan ini mungkin ini sangat melukakan daging kita, di mana firman-firman kebenaran ini yang saya sampaikan ini seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukannya kata saya, tapi kata Tuhan Yesus. Firman Alkitab mengatakan, Alkitab menuliskan bahwa apa yang kita baca ini, apa yang kita renungkan ini, kita melakukannya taat dan setia. Dari itu Bapak Saudaraku, saya mengalami perubahan, saya mengalami ajaib kuasa Tuhan itu. Dari itu Bapak Saudaraku, saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pagi hari ini, supaya kita merasakan bagaimana indahnya hidup bersama Tuhan Yesus itu. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita akan membaca firman Tuhan bagaimana sebetulnya orang-orang yang mati. Dari sini kita baca sambungan semalam Wahyu
Wahyu 20 ayat 7 mulai. Katanya begini, iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilemparkan dari penjaranya. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, di mana semalam kita membaca firman Tuhan tentang di mana orang-orang kudus yang telah dibangkitkan jika Yesus datang kedua kalinya. Tapi orang-orang yang tidak kudus dan taat dan setia masih ditunggu di alam maut. Itulah 1000 tahun kemudian barulah dibangkitkan untuk dihukum. Jadi ini jelas kita Bapak Saudaraku, di sini dikatakan kepada kita di mana Wahyu 20 ayat 7 ini, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi selama 1000 tahun itu dia dipenjarakan. Nah, dia penjarakan akan menghakimi semua yang orang jahat berserta Yesus. Jadi semua orang yang kudus dan tak setia itu dia akan menghakimi. Dia akan dikatakan tadi iblis, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan banyak bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi kita melihat bagaimana manusia yang tidak taat kepada Tuhan itu banyaknya seperti pasir di laut. Nah, jadi itulah yang tidak taat dan setia, di mana akan dilepaskan setan ini untuk memeranginya. Dan memeranginya, dan dia datang untuk memerangi orang-orang kudus. Setan itu akan datang jika dia dilepaskan, dia akan datang memerangi orang kudus. Ayat 9 mengatakan kepada kita, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang kudus itu tetap dilindungi. Jadi kematian kedua kali nanti kita tidak, kebangkitan yang dua kali nanti kita tidak akan dipeperangi oleh setan lagi. Karena apa? Karena kita sudah dilindungi. Anak-anaknya kita orang taat dan kudus kita sudah lindungi, sehingga datang pun dan dibangkitkan orang-orang yang tidak taat dan setia itu beserta iblis akan memerangi, nanti datang ke segala penjuru, menjelajahi manusia-manusia untuk memeranginya. Tapi kita orang-orang kudus kita dilindungi oleh karena Tuhan. Tapi begitu dia datang, kita melihat bagaimana dia akan dihukum. Dia diberikan dicurahkan api neraka, sehingga menghanguskan mereka. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Jadi setan itu seperti selama ini dia jurang maut, berarti dia di alam maut, berarti alam maut itu di bawah. Maka sini katanya naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Jadi dia ketika dia dibangkitkan, dia akan naik, dibebaskan dari setan itu, dibebaskan dari penjara. Dia akan naik beserta manusia-manusia yang tidak taat dan taat dan setia. Dan di sini kita melihat lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi kita melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia, kita menjadi tentara, menjadi orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Jadi kita dilindungi oleh kota yang dikasihi itu katanya adalah di Taman Firdaus. Jadi di situ kita akan
ketika Yesus datang ke dunia, kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus memerangi semua yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kita situ 1000 tahun. Dan ketika 1000 tahun sehingga iblis akan dilepaskan dari penjara dan dia akan menjelajahi semua penjuru, dan dia akan mendatangi orang-orang kudus. Tapi orang-orang kudus itu yang taat dan setia kepada Tuhan, dia akan dilindungi sehingga ketika datang situ dia akan diturunkan api menghanguskan si iblis itu. Nah, jadi kita jelaskan kata-kata dari ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Jadi setan itu mengepung orang-orang kudus itu. Nah, jadi dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi kita tidak akan diganggu. Karena apa? Karena Tuhan akan menurunkan api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam dan sampai selama-lamanya. Jadi sini kita melihat dia disiksa siang dan malam, dilemparkan ke api dan belerang, disiksa siang dan malam. Jadi Bapak Saudaraku, kita anak-anak Tuhan itu, kita melihat, kita percaya bahwa firman Tuhan itu mengatakan sedemikian rupa, sehingga kita itu melakukannya firman Tuhan ini dengan taat setia, karena firman Tuhan ini pasti akan terjadi. Nah, jadi ini bukanlah hanya menakut-nakuti kita, tapi karena ini firman Tuhan, ini akan terjadi. Kita akan disiksa siang malam jika kita tidak taat dan setia kepada firman Tuhan. Kita akan disiksa siang malam beserta setan dan nabi-nabi palsu itu. Nah, jadi sini Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat banyak saat ini menyamar serigala berbulu domba. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita akan digunikan hidup-hidup. Dari Bapak Saudaraku sekalian di mana saja yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman. Karena firman inilah original. Karena firman inilah firman kebenaran. Jika kita hanya bersandar kepada manusia, tentu kita tidak mengerti, tidak akan paham. Karena manusia juga yang diceritakannya pasti yang enak-enak, yang enak didengar, enak di kuping, enak di telinga, enak di tubuh, di daging. Karena manusia rata-rata ingin hidup dalam dunia ini untuk mencari kesuksesan, ingin bahagia, ingin bersenang-senang, menyenangkan daging. Itu rata-rata yang hidup dalam dunia ini. Tapi jika kita memang mengenal siapa diri kita, untuk apa kita lahirkan ke dunia ini, tentu kita tahu apa tujuan kita lahir ke dunia ini. Jika kita tahu tujuan kita apa lahir ke dunia ini, tentu kita melakukan seturut dengan firman-firman kebenaran. Karena tidak ada jalan lain. Seharusnya kita melakukan seturut dengan apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena dialah jalan itu, dialah petunjuk itu, dialah mau memberikan contoh kepada kita. Dia sudah memberikan kepada kita gambaran apa yang harus kita ikuti. Yang sudah dia memberikan kepada kita itu rel yang harus kita jalani, apa yang kemanalah tujuan kita. Jadi tinggal kita bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ini. Apakah kita mengikuti seturut aturan manusia, apakah kita mengikuti seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tahun 2000 lalu. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita itu mendapatkan janji-janji Tuhan. Jika kita melakukan seturut dengan kehendak manusia, tentu akan dibumbu-bumbui firman Tuhan ini, dibumbu-bumbui seturut dengan kehendak manusia. Jadi bukan lagi Tuhan yang mengatur kita, berarti kita yang mengatur Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mengeresep firman yang diberikannya kepada kita. Seharusnya firman Tuhan ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Berarti tidak bisa dibumbu-bumbui lagi, karena sudah lengkap, sudah enak, sudah pas. Nah, jadi datang manusia dibumbu-bumbui supaya menyenangkan daging. Jadi sekarang tinggal kita Bapak Saudaraku, apakah kita mengikuti seturut Alkitab, apakah kita mengikuti seturut apa aturan manusia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan banyak orang datang, sedikit orang terpilih. Lebar
ke neraka, sempit ke surga. Jadi ini semua saudaraku, Tuhan tidak paksa kita, tapi Tuhan sudah beri contoh-contoh bagaimana yang tidak taat dan kebenaran firman Tuhan. Dan sini kita melihat tadi, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, jika kita hidup ini juga menderita, toh juga kita dilemparkan ke api neraka selama-lamanya beserta iblis yang meninabobokkan kita, saudaraku. Jadi saat ini jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita akan dininabobokkan oleh si iblis. Katanya, tenang saja kamu kan sudah selamat, Yesus sudah salibkan di kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk kamu. Jadi kamu tenang saja, yang penting kamu percaya, yang penting kamu beriman. Udah, ngapain kamu mesti repot-repot? Mengapain kamu mesti baca-baca Alkitab? Mengapain kamu mesti membuat kebaikan, kebenaran? Ngapain? Itu membuang-buang energi. Kerjakanlah kerjamu. Itu setan mengatakan kepada kita, saudaraku. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, di sini ditujukan kepada kita. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan membukakan hati kita. Roh Kudus itu akan mengajari kita, menuntun kita seperti seturut dengan jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita tampil beda, Bapak Saudaraku. Ditampil beda, karena kita ini jika kita melakukan seturut dengan firman Tuhan, kita ini pasti dunia mengatakan kita ini sudah mati rasa, kita ini tidak tahu apa-apa, kita ini orang bodoh-bodoh. Memang begitu, saudaraku. Kita ini jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, kita ini tidak spontan, Bapak saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan memberikan mata kita dua. Kita lihat dulu, baru perhatikan, baru kita dengar. Kuping dua, mendengarkan dulu, barulah datang mulut satu. Berarti kita sudah lihat, perhatikan dulu, dengar dulu, baru kita sampaikan. Karena kita itu, Bapak saudaraku, tidak sama seperti dunia. Kalau jika dunia tanpa melihat dulu, tanpa mendengar dulu, dapat berita satu menjadi 10. Itu kalau dunia, Bapak saudaraku. Tapi kita tidak sedemikian rupa. Kita tidak refleks, tapi kita itu pikir dulu, renungkan dulu, perhatikan dulu, baru kita menyampaikannya. Jadi Bapak saudaraku, sebetulnya jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia, sangatlah bertentangan dengan ajaran-ajaran manusia. Ajaran manusia adalah mencari berkat, menyenangkan daging. Nah, padahal ajaran firman Tuhan, firman kebenaran ini mematikan daging, memikul salib. Nah, jadi sangatlah bertentangan, Bapak saudaraku. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita akan hanyut. Kita akan larut dengan ajaran-ajaran manusia, di mana mengatakan jika engkau datang kepada Tuhan, kamu akan berkati berlimpah-limpah, kamu akan bersenang-senang bersama anak cucumu. Itu jika kita mendengar seperti itu, saudaraku, sehingga kita semangat, sehingga kita datang ke gereja itu mencari Tuhan, supaya kita diberkati, supaya kita usaha kita lancar semuanya, supaya semuanya bisa kita nikmati, apa yang kita kehendaki bisa kita beli. Itu ajaran-ajaran manusia. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kata firman Tuhan, untuk apa? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Apakah engkau bisa membeli nyawamu? Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi sangatlah bertentangan. Sangatlah bertentangan firman Tuhan ini dengan ajaran manusia, dengan ajaran firman kebenaran ini. Jadi tinggal kita, apakah kita memang mau ingin memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Itu tergantung kita. Tuhan juga tidak paksa kita, tidak harus gini, tidak harus ini, tidak. Tuhan itu hanya memberi petunjuk kepada kita, hanya memberi jalan. Mau, ayo berjalan. Tidak, ya udah, Tuhan nggak paksa kita. Jadi ini semua Bapak saudaraku, kita sangat melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan untuk kita diajarkan. Di sini kita melihat bagaimana hukum yang terakhir. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia, berarti dia itu Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit
dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kita melihat akhir dunia ini nanti, saudaraku, apapun yang kita miliki saat ini, apapun bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita itu gantengnya, cantiknya, itu semuanya akan lenyap. Bahkan di sini katanya tadi kepada kita, lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia, arti Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sini kita melihat, Bapak Saudaraku, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kita tidaklah selamat ketika kita percaya Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan kita taat dan setia. Tidaklah kita itu selamat, tapi dosa kita memang sudah dihapuskan dari Adam dan Hawa sampai kita. Tapi ketika kita percaya, mungkin hari ini tanggal hari ini, tapi kita itu tidak mati saat ini. Jika kita percaya menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan kita sudah dibaptis, ditenggelamkan, dibangkitkan kembali, kita mungkin selamat. Walaupun mungkin kita selama ini jahat, mungkin selama ini kita menantang sama Tuhan, tapi kita ini, Bapak Saudaraku, tidak mati ketika kita menerima Yesus menjadi selamat pribadi kita. Tapi kita itu masih ada proses ke depan. Mungkin kita ini umur kita sudah 50 tahun menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sampai kita nanti jika dipanggil Tuhan 70 tahun, berarti 20 tahun proses untuk menunggu. Jadi kita tidak hanya cukup tunggu, karena kita sudah tebus di kayu salib oleh darahnya, kita sudah selamat, sehingga kita ini sudah dimateraikan bahwa kita ini sudah orang selamat, sudah menjadi milik Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak, tapi kita itu ketika kita sudah dibeli dengan harganya lunas, dibayar di kayu salib, kita ada tugas ke depan. Nah, jadi ini harus kita tahu. Jadi banyak orang mengatakan sekali selamat tetap selamat, sekali menerima Yesus menjadi juru selamatnya di kayu salib, dia sudah selamat. Makanya banyak orang berpikir semua orang Kristen pasti selamat. Itu menurut apa kata manusia, bukan mengikuti apa seturut dengan Alkitab. Menurut Alkitab mengatakan taat dan setia, itu yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena di sini kita melihat bagaimana katanya di Matius 7 ini sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita jangan dibola-bolakan oleh dunia ini. Matius 7 ayat Matius 7. Sini kita melihat ayat Matius 7 ayat 20 mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari perbuatan kita lah buahnya. Tingkah laku kita itulah buahnya. Jadi kita tidak cukup hanya percaya saja. Jika kita percaya saja, berarti kita hanya bertumbuh besar. Itu berarti ini percaya saja, besar, tapi tidak menampakkan buah. Tapi kita, kata Tuhan mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita harus berbuah. Buahnya apa? Itulah apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mengasihi sesama manusia, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri, dan sebagainya. Itulah buahnya. Jadi kita tidak hanya tumbuh, tidak hanya percaya saja, tidak hanya beriman saja dan percaya saja, berarti hanya tumbuh saja. Tapi kita diajarkan Tuhan Yesus harus bertumbuh, harus berbuah lebat. Ayat 21 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan saja Tuhan kita katakan. Ketika kita percaya, kita dibaptis,
ditenggelamkan, dibangkitkan kembali, kita sudah menjadi milik Allah. Bukan saja cukup kita hanya berdoa pada Tuhan, 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 hanya datang bergereja, beribadah, hanya datang kita berkumpul-kumpul untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bukan, tapi kita itu harus menjadi pelaku. Bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita itu tunjukkan kepada sesama kita adalah buah kita. Nah, jadi di sini kepada kita, jelas kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi enggaknya saja hanya kita menunggu. Enggaknya saja kita mengatakan saya sudah beriman. Tidak saya mengatakan saya ini sudah percaya kepada Tuhan. Tidak cukup hanya kita mengatakan saya sudah Kristen. Memang dunia manusia mengatakan asal percaya saja. Makanya semua orang jika dia Kristen, semua jika dia mati, hamba Tuhan mengatakan badannya kembali kepada tanah karena dia diciptakan dari tanah, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Memang kembali semua kepada Bapa, tapi kita tahu roh kita itu ada dua tempat, yaitu ke alam maut dan ke taman Firdaus. Jadi ada dua tempat. Semua memang Tuhan yang berkarya. Orang berdosa, orang taat dan setia, Tuhan akan mencabut nyawa kita. Tapi kita dibuat dua tempat, kambing dengan domba. Nah, jadi ini semua saudaraku harus kita mengerti dan kita baca Alkitab ini supaya kita jangan dibola-bolakan dunia ini. Jangan kita menganggap jika kita sudah beribadah, jika kita menjadi orang Kristen sudah pasti selamat. Ternyata tidak, karena sini jelas katanya tadi Matius 7 ini ayat 21 ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Berarti yang berseru kepada Tuhan itu berarti sudah orang Kristen, sudah percaya Tuhan, sudah beriman. Nah, tapi di sini katanya Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika demikian, betapalah malangnya nasib kita ini, Bapak Saudaraku. Kita mungkin sudah membangun gereja, mungkin kita selama ini sudah berkorban, tapi semuanya akan sia-sia. Kenapa? Karena kita menganggap uang kita itu sudah bisa menyelamatkan kita. Menganggap kita itu jika kita sudah membangun gereja, kita itu sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu belum tentu, Bapak Saudaraku. Karena Tuhan itu bukan mau uang kita, tapi Tuhan itu mau hati kita. Hati kita Tuhan itu mau. Kita harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidaklah gampang melakukan seturut dengan firman Tuhan ini, karena sangat jelas Bapak Saudaraku di sini yang kita lakukan bukannya seperti manusia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat. Bahkan di sini kita melihat Bapak Saudaraku, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bagaimana kita tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan jika kita tidak membaca Alkitab ini, Bapak Saudaraku? Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan. Sedangkan yang kerjakan Tuhan Yesus saja belum tentu kita mampu. Lagi pula kita tidak mengerti apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu ketika kita tidak membaca firman-Nya, ketika kita tidak membaca suratnya. Tapi ketika kita membaca suratnya, tentu kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ini semua saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab originalnya, supaya kita itu betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, supaya kita nanti jangan kecewa. Supaya kita nanti jangan kita menganggap kita ini sudah jalan lurus, ternyata di depan kita jurang maut, api neraka, Bapak-Bapak.
Jadi Bapak Saudaraku, ini bukanlah menakut-nakuti, tapi ini firman-firman kebenaran yang Tuhan Yesus tuliskan di dalam Alkitab ini. Banyak mungkin hamba-hamba Tuhan juga tidak membukakan ini. Karena apa? Karena ini adalah menakut-nakuti kemana orang meninggal. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, dia mengatakan dia diam di kuburan sana, menunggu. Dan apapun kita lakukan saat ini, dia tahu, dia lihatnya kita. Makanya banyak saat ini orang manusia takut akan kepada orang yang mati. Karena apa? Karena menganggap dia masih situ. Apapun yang kita kerjakan, dia melihat. Padahal jelas kita melihat jika kita kembali kepada kitab, orang mati tidak ada apa-apanya lagi. Tidak bisa melihat, tidak bisa memberkati, tidak bisa tidak bisa menghukum, karena dia alamnya sudah beda. Tidak ada lagi hubungannya orang mati dengan orang hidup. Lagi dia tidak di situ karena dia sudah dipindahkan. Jika dia orang tidak taat dan setia, dia akan dipindahkan ke alam maut. Jika orang yang taat dan setia, dia akan dipindahkan ke taman Firdaus. Jadi alam beda. Alam orang tidak taat setia, alamnya beda. Orang yang taat dan setia, alamnya beda. Dan alam kita beda. Nah, jadi itu semua saudaraku, kita harus mengerti gimana sebetulnya menurut firman kebenaran ini, supaya kita jangan dibola-bola dunia. Jangan kita diturut ajaran manusia, ajaran turun menurun. Nah, sehingga ajaran turun menurun, kita melihat ajaran turun menurun, nenek moyang kita itu masih tetap di kuburan sana. Makanya kita sering diajarkan dulu membawa ayam. Ketika kita ada acara di rumah, kita buat ayam, kita sembahkan. Ikan-ikan kita itu persembahkan kepada leluhur kita. Itu ajaran turun menurun. Tapi ketika kita kembali menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, tentu ada pembaruan. Tidak lagi mengikuti ajaran turun menurun, tapi kita itu mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Itulah namanya pembaruan. Itulah hanya katanya hidup baru. Jadi tidak lagi hidup lama. Hidup lama kita itu adalah mengikuti ajaran turun menurun. Tapi hidup baru itu adalah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi ini semua saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita masih diam di tempat, belum melangkah seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan apa ajaran Tuhan Yesus. Jadi semua itu saudaraku, tinggal kita, apakah kita mau melangkah untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, apakah kita masih diam di tempat mengikuti ajaran turun menurun. Itu tinggal kita. Yang penting saya pada pagi hari ini sudah menyampaikan firman kebenaran ini kepada semua keluarga saya, Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Ini bukanlah dari saya, tapi karena firman Tuhan menaruh dalam hati saya ini sehingga saya bagikan firman Tuhan ini kepada semua yang menyaksikan video ini, baik juga keluarga saya, saudara saya di mana saja berada saat ini, baik juga grup WA yang ada WA-nya pada saya, baik juga yang ada di YouTube, yang ada juga berteman di Facebook. Saya bagikan kepada semuanya ini supaya saya tidak makan sendiri, tapi saya bagikan karena saya dihidupkan dari tahun 2006 semalam sampai saat ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga itu saya melakukannya taat dan setia. Apapun risikonya itu saya akan hadapi, karena saya bukan mengharapkan imbalan dari dunia, tapi saya mengharapkan di mana Tuhan sudah menjanjikan pada saya mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Jadi itulah harapan saya, sehingga setiap pagi saya membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, membagi firman Tuhan ini kepada semua keluarga saya, Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Jadi ini bukanlah dari diri saya, tapi ini karena roh Tuhan bekerja dalam diri saya, sehingga itulah saya membagikannya. Jadi semua ini Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Tuhan, jaga kesehatan, andalkan Tuhan, baca Alkitab, undang Roh Kudus supaya Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan ini. Banyak hamba-hamba Tuhan saat ini membaca Alkitab ini mungkin sudah berkali-kali untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak melakukannya dengan taat dan setia. Sama seperti ahli-ahli Taurat, dia mengerti isi Alkitab ini tapi tidak melakukannya dengan taat dan setia. Tuhan mau itu kita
taat dan setia, menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Jadi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, karena waktu kita sudah habis. Semangat terus, andalkan Tuhan. Shalom.